Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya dzal jalali wal ikram. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keistimewaan hari Jumat, dan saya akan lampirkan kitab-kitab referensi dari pembahasan ini di akhir video ini. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Jika berkenan, silakan subscribe channel ini dan semoga hal itu dicatat sebagai pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang baik hati, sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Juga dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah, yang artinya sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1067. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang keistimewaan hari Jumat. Keistimewaan yang pertama, hari Jumat adalah hari yang paling utama. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah matahari terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abdul Razak, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Syekh Al-Albani mengatakan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib bahwa sanad hadis ini hasan. Pada hari Jumat juga terdapat beberapa kejadian luar biasa sebagaimana disebutkan di dalam hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda yang artinya, hari yang baik saat terbitnya matahari adalah hari Jumat. Hari tersebut adalah hari diciptakannya Adam, hari ketika Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika Adam dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim nomor 854. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan. Di hari itu Adam meninggal. Di hari itu pula tiupan sangkakala pertama dilaksanakan, dan di hari itu juga tiupan kedua dilakukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1047, An-Nasai nomor 1374, Ibnu Majah nomor 1085, dan Ahmad nomor 8. Hadis ini sanadnya sahih menurut Syekh Al-Albani. Keistimewaan yang kedua, hari Jumat adalah hari Id atau hari raya bagi kaum muslimin setiap pekannya. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bertanya kepada Jibril, hari apa ini? Jibril pun menjawab yang artinya, hari ini adalah hari Jumat yang Allah jadikan sebagai Id atau hari raya bagimu dan bagi umatmu. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la di dalam musnadnya. Sanad hadisnya hasan. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhum berkata yang artinya, Allah Subhanahu wa taala telah merahasiakan hari Jumat
terhadap umat sebelum kita. Maka orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu, orang-orang Nasrani hari Ahad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan umat ini, lalu Dia menunjukkan kita hari Jumat ini. Maka Dia menjadikan urutannya menjadi Jumat, Sabtu, Ahad. Demikian pula mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat. Kita adalah umat terakhir di dunia ini, namun yang pertama di hari kiamat yang akan diputuskan perkaranya sebelum makhluk yang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 856 dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan maknanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu nomor 876. Keistimewaan yang ketiga, hari Jumat adalah hari pengampunan dosa-dosa. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara sholat 5 waktu yang satu ke sholat 5 waktu berikutnya, di antara Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak dilakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Keistimewaan yang keempat, hari Jumat adalah hari paling agung di sisi Allah. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya hari Jumat adalah sayyidul ayyam dan hari paling agung di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad nomor 15947, Ibnu Majah nomor 1137 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang amalan-amalan istimewa di hari Jumat. Amalan istimewa yang pertama, ketika sholat subuh pada hari Jumat dianjurkan membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Sebagaimana terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca pada sholat subuh di hari Jumat, Alam tanzilul kitabil raiba fihi min rabbil alamin, surah As-Sajdah pada rakaat pertama, dan hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'un madhkura, surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Hadis riwayat Muslim nomor 880. Amalan istimewa yang kedua, memperbanyak sholawat Nabi di hari Jumat. Dari Abu Umamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perbanyaklah sholawat kepadaku pada setiap Jumat, karena sholawat umatku akan diperlihatkan kepadaku pada setiap Jumat. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan li ghairihi, yaitu hasan dilihat dari jalur lainnya. Silakan baca kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 1673. Amalan istimewa yang ketiga, dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim, dan beliau mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Dalam lafaz lainnya dikatakan yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka ia akan mendapat cahaya antara dirinya dan rumah yang mulia atau Baitul Atiq atau Ka'bah. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3407. Syekh Husain Salim Asad mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sampai Abu Sa'id dan mauquf padanya. Juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkan, maka ia akan mendapatkan cahaya dari tempat ia berdiri hingga Mekah.
barang siapa membaca 10 akhir ayatnya kemudian keluar dajjal, maka ia tidak akan dikuasai. Barang siapa yang berwudu lalu ia ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya maha suci engkau ya Allah, segala pujian untukmu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain engkau, aku senantiasa memohon ampun dan bertaubat padamu. Maka akan dicatat baginya di kertas dan dicetak sehingga tidak akan luntur hingga hari kiamat. Hadis riwayat Al-Hakim nomor 564. Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan bahwa hadis ini sahih karena banyak terdapat syawahid atau dalil penguat. Dari hadis-hadis di atas menunjukkan dianjurkannya membaca surat Al-Kahfi. Bisa dilakukan pada malam Jumat atau siang hari di hari Jumat. Selanjutnya amalan istimewa yang keempat, yaitu memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat. Lalu beliau bersabda yang artinya di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang Muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 935 dan Muslim nomor 852. Dalam kitab As-Sahihain terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hari Jumat. Lalu beliau bersabda yang artinya di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 224 dan Muslim nomor 584. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebutkan 42 pendapat ulama tentang waktu yang dimaksud. Namun secara umum terdapat 4 pendapat yang kuat. Pendapat pertama, yaitu waktu sejak imam naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Musa Al-Ansari radhiyallahu anhu yang artinya waktu tersebut adalah ketika imam naik mimbar sampai sholat Jumat selesai. Hadis riwayat Muslim nomor 853. Pendapat ini dipilih oleh Imam Muslim, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnul Arabi dan Al-Baihaqi. Pendapat yang kedua, yaitu setelah asar sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang artinya dalam 12 jam hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1048 disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Daud. Pendapat ini dipilih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendapat ini lebih masyhur di kalangan para ulama. Pendapat yang ketiga, yaitu setelah asar, namun di akhir-akhir hari Jumat. Pendapat ini didasari oleh riwayat dari Abu Salamah, Ishaq bin Rohawai, At-Turtusi, Ibnu Janulakani menguatkan pendapat ini juga. Pendapat yang berikutnya adalah pendapat yang keempat, yang juga dikuatkan oleh Ibnu Hajar, yaitu menggabungkan semua pendapat yang ada. Ibnu Abil Bar berkata, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa pada 2 waktu yang disebutkan. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya amalan istimewa yang ke-5, yaitu mandi, memakai wewangian, dan bersiwak atau bersikat gigi, atau minimal membersihkan mulut ya.
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab Sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya hari ini adalah hari raya. Allah menjadikannya istimewa bagi kaum muslimin. Maka barang siapa yang akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Jika ia memiliki wangi-wangian, maka hendaknya dia memakainya. Dan bersiwaklah atau bersikat gigilah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1098. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan, kemudian dia mendirikan sholat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut ke Jumat yang berikutnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 213. Sedangkan dalam Sahih Muslim terdapat tambahan 3 hari. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat, kemudian mendirikan sholat semampunya, selanjutnya dia mendengarkan khutbah hingga khutbahnya selesai, kemudian sholat bersama dengan imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Hadis riwayat Muslim nomor 587. Selanjutnya adalah amalan istimewa yang ke-6, yaitu menyegerakan diri berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Dalilnya yaitu, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu kedua, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada waktu atau kesempatan yang ketiga, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor kambing yang bertanduk. Artinya kambing jantan ya. Barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu keempat, maka dia seolah-olah berkorban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan atau waktu yang kelima, maka dia seolah berkorban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir atau khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 881 dan Muslim nomor 850. Dalam hadis lainnya disebutkan dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan melihat khutbah pertama, lalu ia mendekati imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya termasuk seperti puasa dan sholat selama setahun. Hadis riwayat Tirmizi nomor 496. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan yang artinya, jika dilihat dari berbagai hadis yang telah disebutkan, penghapusan dosa yang dimaksud karena bertemunya Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya bisa didapat dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu mandi, bersih-bersih, kemudian bersih-bersih diri maksudnya ya, memakai harum-haruman, memakai minyak,
memakai pakaian terbaik, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak melangkahi jamaah lain, tidak memisahkan di antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, melakukan amalan sunnah dan meninggalkan ucapan lagwu atau ucapan yang sia-sia ya. Silakan baca kitab Fathul Bari halaman 372. Saudara-saudaraku yang baik hati, dan amalan istimewa yang ketujuh atau yang terakhir yaitu memotong kuku dan mencukur rambut. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, Imam Syafi'i dan para ulama mazhab Syafi'iyah rahimahullah menegaskan dianjurkannya memotong kuku dan mencukur rambut-rambut yang berada di badan pada hari Jumat. Silakan baca kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab halaman 287. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah pernah memberikan keterangan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang memotong kuku. Beliau menjawab, dianjurkan untuk dilakukan di hari Jumat sebelum matahari tergelincir. Beliau juga mengatakan dianjurkan di hari Kamis. Beliau juga mengatakan orang boleh milih waktu yang terbaik untuk memotong kuku. Setelah membawakan pendapat dari Imam Ahmad tersebut, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentar. Pendapat terakhir adalah pendapat yang dijadikan pegangan, bahwa memotong kuku itu disesuaikan dengan kebutuhan. Silakan baca kitab Tuhfa Al-Ahwazi Syarah Sunan Tirmizi halaman 33. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang hukum sholat Jumat bagi kaum muslimah atau kaum wanita. Dari Thoriq bin Syihab bersabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah selain 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1067. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Ibnul Munzir menukil adanya ijma atau kesepakatan para ulama bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat. Ibnul Munzir juga menyatakan adanya konteks ulama atau ijma atau kesepakatan para ulama bahwa jika wanita menghadiri sholat Jumat dan mengerjakannya, itu pun boleh. Silakan baca kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi halaman 244. Walaupun ketika banyak jamaah pria, wanita masih tetap boleh untuk sholat di belakang jamaah pria. Imam Nawawi berkata, para wanita di masa Nabi SAW pernah melakukan sholat lainnya di Masjid Nabi atau Masjid Nabawi di belakang jamaah kaum pria atau laki-laki. Dan ketika itu ada ikhtilat atau campur baur dengan pria. Namun ketika itu tidak sampai haram karena tidak ada khalwat atau bersendirian di antara mereka. Bagi wanita, ini ya, bagi wanita yang tidak menghadiri sholat Jumat, maka mereka itu hendaknya mengganti dengan sholat zuhur di rumah. Kalau diganti dengan sholat zuhur, berarti waktu pelaksanaannya adalah tidak mesti, tidak harus menunggu sampai jamaah pria atau laki-laki selesai dari sholat Jumat. Ketika sudah masuk waktu duhur, maka para wanita sudah bisa atau boleh melakukan sholat duhur. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, kapan wanita itu bisa melaksanakan sholat duhur di hari Jumat? Yaitu ketika sudah masuk waktu duhur. Sholat duhur wanita ini tidak ada kaitannya dengan sholat Jumatnya laki-laki. Jika sudah masuk waktu duhur yang biasa terdengar azan duhur pada waktu itu, atau ditandai dengan tergelincirnya matahari ke arah barat, tentu saja hal ini dilakukan dengan melihat kondisi matahari. Maka wanita pun boleh melakukan sholat duhur ketika itu tanpa mesti mengikuti sholat Jumatnya laki-laki.
Kalau para wanita melakukan sebelum atau sesudah iqomah sholat Jumat, selama itu sudah masuk waktu sholat duhur, maka tidak ada masalah. Intinya, sholat wanita ketika itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan sholat Jumatnya para pria. Akan tetapi, yang mesti diperhatikan adalah waktu sholat duhur tadi benar-benar sudah masuk, dan itu mestinya diperhatikan dengan seksama. Silakan baca fatwa Syekh Abdul Aziz bin Bas. Beliau adalah salah seorang ulama dari Arab Saudi. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya adalah hukum meninggalkan sholat Jumat. Meninggalkan sholat Jumat tentu saja hukumnya adalah dosa besar. Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut. Dalil yang pertama, dari Abu Zar Ad-Damri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan kunci hatinya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1052, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Abu Daud. Dalil yang kedua, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali padahal bukan kondisi darurat, maka Allah akan kunci hatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1126, dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan makna hadis ini. Maksudnya, Allah akan mengunci hatinya, menutupnya dan menghalanginya dari kasih sayang Allah, dan Allah akan jadikan kejahilan, kekasaran, dan kekerasan hati padanya. Atau Allah akan jadikan hati seperti hati orang munafik. Silakan baca kitab Faidul Qadir halaman 133. Dalil yang ketiga, dari Abu Zar Ad-Damri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka dia orang munafik. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 258, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih At-Targhib nomor 727. Dalil yang keempat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang artinya, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka ia telah melemparkan Islam ke belakang punggungnya. Hadis riwayat Al-Munziri dalam kitab At-Targhib Batarhib halaman 132. Ia mengatakan sanadnya sahih. Dalil yang kelima, dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, keduanya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata ketika dia memegang tongkat di mimbarnya yang artinya, hendaklah orang yang suka meninggalkan sholat Jumat menghentikan perbuatannya, atau jika tidak, Allah akan menutup hati-hati mereka, maka mereka benar-benar akan dimasukkan ke dalam orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim nomor 865. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang orang-orang atau golongan yang diperbolehkan tidak menghadiri sholat Jumat. Yang pertama adalah wanita, yang kedua anak kecil atau belum balik, yang ketiga hamba sahaya atau budak. Tapi ingat ya, hamba sahaya atau budak di sini tidaklah sama dengan pembantu rumah tangga, itu beda urusan. Dan yang keempat adalah orang yang sedang sakit, dan yang kelima yaitu musafir. Ada 5 golongan. Dalilnya yaitu dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sholat Jumat adalah wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 orang, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1067, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Di dalam riwayat lain dari Tamim Ad-Dar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya,
Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim, kecuali wanita, anak kecil, orang sakit, musafir, atau hamba sahaya. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab At-Thoriq Al-Kabir nomor 337. Saudara-saudaraku yang baik hati, bagi orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat, baik karena ada uzur atau halangan maupun karena sengaja, maka wajib baginya untuk melakukan sholat duhur sebagaimana biasanya. Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan yang artinya, siapa yang tidak melakukan sholat Jumat bersama kaum muslimin karena uzur syar'i, baik berupa sakit ataupun lainnya, maka ia wajib sholat duhur. Demikian pula wanita, dia wajib sholat duhur. Begitu pula dengan musafir dan penduduk yang tinggal di gurun pedalaman, mereka wajib sholat duhur sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Inilah pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang sah atau yang nyeleneh dalam hal ini tidak perlu dianggap atau ditanggapi. Demikian pula bagi yang meninggalkannya dengan sengaja, hendaknya dia bertaubat kepada Allah dan dia wajib untuk sholat duhur. Silakan baca kitab Majmu' Fatawa Ibnu Baz nomor 332. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang benarkah hari Jumat adalah hari yang baik untuk melakukan acara pernikahan. Syekh Abu Nasir di dalam kitab As-Sabiyat Mawa'is Al-Bariyat menuturkan pendapat sebagian ulama bahwa ada 7 nabi dan wali yang menikah pada hari Jumat. Mereka itu diantaranya Nabi Adam dan Hawa, Nabi Musa dan Sofura, yang ketiga Nabi Sulaiman dan Bilqis, yang keempat Nabi Muhammad dan Khadijah, yang kelima Nabi Muhammad dan Aisyah, yang keenam Nabi Yusuf dan Zulaiha. Sementara itu di kalangan sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Sementara itu Ibnu Qudamah mengatakan dianjurkan untuk melakukan akad nikah pada hari Jumat, sebab beberapa ulama salaf menganjurkan hal itu. Ada beberapa ulama yang melakukan demikian, termasuk di dalamnya yaitu Samurah Ibnu Habib, Rasid bin Said, dan Habib bin Utbah. Hal ini juga dinyatakan oleh An-Nafrawi Al-Maliki di dalam kitab Al-Fawaqih Ad-Dawani bahwa dianjurkan khitbah atau lamaran dan akad nikah pada hari Jumat itu dilakukan setelah asar. Kenapa? Karena mendekati waktu malam. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya tentang bagaimana jika seseorang meninggal dunia pada hari Jumat. Nah, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah atau siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad nomor 87 dan Tirmizi nomor 1074. Syekh Ahmad Syakir mengatakan hadis ini doif atau lemah. Sedangkan di dalam kitab Al-Janaiz bab mazafi man mata yaumal jumu'ah, At-Tirmizi berkata hadis ini sanadnya hasan gharib. Hadis ini sanadnya dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami nomor 5649 dan di dalam kitab Miskatul Masabih nomor 1367. Al-Hakim At-Tirmizi berkata, siapa saja yang meninggal pada hari Jumat, maka penutup yang ada padanya di sisi Allah akan terbuka. Karena pada hari Jumat api neraka tidak dinyalakan dan pintu-pintunya pun ditutup. Penjaganya tidak bekerja seperti pada hari-hari biasanya. Oleh karena itu, jika seorang hamba meninggal pada hari itu, maka hal tersebut merupakan bukti kebahagiaannya dan kabar gembira bagi tempat peristirahatannya yang indah baginya. Tidaklah seseorang dicabut nyawanya
pada hari tersebut kecuali dia adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dengan itu dia dibebaskan dari fitnah kubur. Karena fitnah kubur merupakan pembeda antara seorang mukmin dan munafik. Silakan baca kitab Syarhus Sudud halaman 150 dan kitab Al-Lum'ah fi Khosasil Jum'ah halaman 57. Saudara-saudaraku yang baik hati, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong dan memudahkan kita untuk senantiasa bisa melaksanakan sholat Jumat selama hayat di kandung badan. Amin ya robbal alamin. Ingat ya, sholat Jumat itu hanya 1 sampai 2 jam saja. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan waktu kepada kita sebanyak 168 jam dalam satu pekan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu kunna, semoga Allah memudahkan kita dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.